Perkenalkan, nama saya Mira Ratiba Adawiyah, salah satu mahasiswa jurusan Prodi Sejarah Peradaban Islam. Ya, di sini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sirah Nabawiyah yang mana diampu oleh dosen kita Bapak Dian Prayoga. Oke, sebelumnya di sini saya telah ditugaskan untuk menjelaskan tentang dakwah Rasulullah di Mekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan nabi terakhir sekaligus rasul yang diangkat pada tanggal 17 Ramadan atau 13 tahun sebelum Hijriah, yaitu 610 Masehi dengan usia Rasulullah 40 tahun. Muhammad diangkat menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala ditandai dengan turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu surah Al-A'la ayat 1 sampai 5. Yang dikenal dalam sejarah Islam yaitu sebagai Nuzulul Quran. Setelah itu, selama 13 tahun, dari tahun 610 sampai 622 Masehi, secara berangsur-angsur wahyu berupa ayat Al-Quran diturunkan kepada beliau sebanyak 4.726 ayat yang meliputi 86 surat. Salah satunya yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7 yang turun setelah wahyu pertama. Di mana surah Al-Mudaththir diturunkan dengan isi perintah Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam berdakwah menyiarkan agama Islam kepada seluruh umat Islam. Sedangkan isi ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di awal kenabiannya adalah tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat sebagai hari pembalasan, kesucian jiwa dan persaudaraan dan persatuan. Tujuan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Mekah adalah agar masyarakat Arab mampu meninggalkan kejahiliyahannya dalam bidang agama, moral, dan hukum sehingga menjadi umat yang mempercayai kebenaran utusan Allah Subhanahu Wa Taala dan ajaran agama Islam yang disampaikannya sekaligus agar dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Agar dapat tercapainya tujuan-tujuan tersebut, maka dalam berdakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai strategi dakwah yang beliau lakukan, yaitu dakwah secara bersembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Dakwah Rasul secara sembunyi ini menyerukan agama Islam kepada para kerabat, sahabat, hingga orang-orang sekitar rumah tangganya. Orang-orang yang telah masuk Islam pada saat itu disebut as-sabiqunal awwalun, atau pemeluk Islam generasi pertama yang terdiri dari Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, Abu Bakar As-Siddiq, dan Ummu Aiman. Sedangkan dakwah secara terang-terangan dimulai sejak tahun keempat kenabian setelah turunnya wahyu yang berisi perintah Allah Subhanahu wa taala agar dakwah itu dilaksanakan secara terang-terangan. Dua tahap dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara terang-terangan ini adalah mengundang kaum kerabat keturunan dari Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makan sekaligus mengajak agar masuk Islam. Sedangkan tahap selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para penduduk Mekah untuk berkumpul di Bukit Sofa. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwahnya kepada para penduduk di luar kota Mekah. Di antara orang-orang yang masuk Islam di luar Mekah antara lain Abu Dzar Al-Ghifari dan Tafail bin Amr Ad-Dausi. Sedangkan dari kalangan orang kafir yang masuk Islam ialah Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Dalam menjalankan dakwahnya, Rasulullah tidak hanya menemukan orang-orang yang mempercayai sekaligus masuk Islam, melainkan ada beberapa orang yang menolak dan menentang dengan hadirnya ajaran Islam ini, salah satunya kaum Quraisy. Adapun sebab-sebab kaum Quraisy menentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya karena mereka keberatan dengan ajaran persamaan hak dan kedudukan antar semua orang. Mereka menolak adanya kehidupan setelah kematian. Mereka pun berat meninggalkan agama dan tradisi hidup masyarakat warisan leluhur mereka. Dan mereka menentang keras dan berusaha menghentikan dakwah Rasulullah SAW sebab Islam melarang menyembah berhala. Dalam menghadapi tantangan dari kaum Quraisy, salah satu cara Nabi Muhammad SAW dengan menyuruh 16 orang sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah karena raja di sana memberikan jaminan keamanan.
Oke, mungkin dicukupkan sekian penjelasan dari saya mengenai dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Semoga apa yang telah saya jelaskan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum